Judul dari artikel yang kami review adalah tinjauan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan meminimalisir fraud. Artikel tersebut disusun oleh Dina Aprilianti, Adelia Nur, Aida Rahmah, Alicia Safarina, Desi Andini, Desi Natalia, dan Arwan Gunawan. Abstrak dari jurnal penelitian kualitatif tersebut berisikan sistem informasi akuntansi adalah alat yang membantu manajemen organisasi untuk meningkatkan kendali operasi perusahaan karena semua pembagian pengendalian atau tanggung jawab akan terstruktur dengan baik dan jelas dalam sistem yang telah terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan meminimalisir terhadap kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil telaah ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pertama dapat meningkatkan kinerja organisasi, kedua berperan efektif dalam meminimalisir fraud dan dilakukan deteksi terhadap kecurangan yang ada di perusahaan. Semakin tinggi penerapan sistem informasi akuntansi, maka semakin berkurang pula fraud atau kecurangan di perusahaan. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal tersebut adalah apakah penggunaan sistem informasi akuntansi membantu dalam menjalankan pengendalian internal, karena semua pembagian pengendalian atau tanggung jawab akan terstruktur dengan baik dan jelas dalam sistem yang telah terintegrasi. Fokus dari penelitian tersebut bertujuan untuk menelaah sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan meminimalisir terhadap kecurangan. Perkenalkan, nama saya Firdayu Fadila. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya. Teori yang digunakan dalam artikel tersebut adalah pengendalian internal akan terstruktur dengan baik dan jelas dengan sistem yang telah terintegrasi yang dibantu oleh penggunaan sistem informasi akuntansi apabila terjadi fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh divisi di perusahaan tersebut. Maka informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para manajemen dalam proses pengambilan keputusan karena organisasi dengan mudah mengetahui divisi yang melakukan kecurangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat meminimalisir fraud. Meskipun sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan pengendalian internal dan meminimalisir fraud, penerapan sistem akuntansi tidak terlepas dari resiko. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Karsam tahun 2019, bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi tidak menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi karena sistem memiliki resiko-resiko tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan metode studi pusaka. Jenis data yang diambil yaitu data sekunder, yaitu mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah, internasional maupun nasional yang relevan bagi penelitian tersebut. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam artikel tersebut menggunakan 4 teknik analisis data. Yang pertama adalah data reduction atau reduksi data, yaitu dalam mereduksi data, peneliti memilih dan menyeleksi jurnal sehingga bisa dipisahkan antara yang relevan dan tidak yang relevan dalam penelitian tersebut. Yang kedua adalah data display atau penyajian data, yaitu data ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah data interpretation atau interpretasi data, yaitu peneliti menginterpretasikan gagasan-gagasan utama dalam setiap jurnal yang relevan dengan penelitian. Yang keempat adalah verification atau penarik kesimpulan, yaitu peneliti menarik kesimpulan dari hasil interpretasi dan telaah mengenal sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan meminimalisir fraud. Untuk
Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Dido. Yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada kesempatan kali ini, untuk artikel yang kita review itu menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yang dimana metode ini berfokus pada data yang sudah ada, jadi pendalamannya itu secara historis. Ya. Terdapat 4 teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Yang pertama adalah teknik wawancara, yang dimana teknik wawancara ini adalah proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi. Lalu yang kedua adalah observasi. Observasi ini adalah sistem analisis yang langsung mengamati data dari lapangan. Jadi observasi langsung, pengamatan langsung. Lalu yang ketiga seperti tadi, teknik dokumentasi. Lalu yang keempat itu adalah diskusi berfokus. Diskusi berfokus ini di mana mendiskusikan isu atau permasalahan guna untuk mencari solusi. Jadi yang dimana ini untuk menghindari pemaknaan yang salah dari si peneliti tersebut. Yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada kesempatan kali ini, untuk artikel yang kita review itu menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yang dimana metode ini berfokus pada data yang sudah ada, jadi pendalamannya itu secara historis. Ya. Terdapat 4 teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Yang pertama adalah teknik wawancara, yang dimana teknik wawancara ini adalah proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi. Lalu yang kedua adalah observasi. Observasi ini adalah sistem analisis yang langsung mengamati data dari lapangan. Jadi observasi langsung, pengamatan langsung. Lalu yang ketiga seperti tadi, teknik dokumentasi. Lalu yang keempat itu adalah diskusi berfokus. Diskusi berfokus ini di mana mendiskusikan isu atau permasalahan guna untuk mencari solusi. Jadi yang dimana ini untuk menghindari pemaknaan yang salah dari si peneliti tersebut. Yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada kesempatan kali ini, untuk artikel yang kita review itu menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yang dimana metode ini berfokus pada data yang sudah ada, jadi pendalamannya itu secara historis. Ya. Terdapat 4 teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Yang pertama adalah teknik wawancara, yang dimana teknik wawancara ini adalah proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi. Lalu yang kedua adalah observasi. Observasi ini adalah sistem analisis yang langsung mengamati data dari lapangan. Jadi observasi langsung, pengamatan langsung. Lalu yang ketiga seperti tadi, teknik dokumentasi. Lalu yang keempat itu adalah diskusi berfokus. Diskusi berfokus ini di mana mendiskusikan isu atau permasalahan guna untuk mencari solusi. Jadi yang dimana ini untuk menghindari pemaknaan yang salah dari si peneliti tersebut. Terdapat kesimpulan dan saran dari analisis artikel yang kita review. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil dari studi literatur, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan sistem pengendalian yang efektif untuk kinerja organisasi. Kualitas dari informasi merupakan faktor penting untuk peningkatan kinerja. Suatu efektivitas sistem informasi tidak menutup kemungkinan terjadinya fraud. Akan tetapi, dengan peningkatan sistem, maka hal tersebut dapat diminimalisir meskipun kecenderungan itu masih ada.
Saran dari analisis artikel ini adalah sistem yang kuat tetap mempunyai celah untuk terjadinya fraud atau kecurangan. Untuk dari itu, perusahaan harus melakukan perubahan dan peran serta proaktif, tentunya dengan beradaptasi dengan keadaan yang ada dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kecurangan yang berpotensi muncul serta mencegah kerusakan sistem yang dapat mengganggu jalannya proses bisnis perusahaan. Cukup sekian analisis artikel dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.